Yo, selamat datang di channel YouTube TC AI. Di video kali ini gua akan memberikan tutorial cara mengintegrasikan NAND router dengan CloudCode dan Cloud Desktop, teman-teman. Sebelum gua lebih lanjut untuk memberikan tutorialnya, jangan lupa klik tombol like serta klik tombol subscribe ya, teman-teman, karena dukungan teman-teman itu sangat berarti buat saya, teman-teman. Oke, apa sih itu NAND router? NAND router adalah sebuah alat tools yang sifatnya open source yang dimana untuk menghubungkan berbagai macam model ya, teman-teman. Jadi gue di sini udah buat ya untuk contohnya ya, example, yaitu dia dalam bentuk diagram. Sebentar saya buka dulu ya untuk cari diagramnya. Nah, di sini ada contohnya, teman-teman. Jadi di sini tuh ada berbagai macam provider ya. Ada provider A, kemudian provider B, serta provider C ya. Untuk provider A yaitu menggunakan Cloudx, di sini untuk provider B yaitu menggunakan ChatGPT, untuk provider C menggunakan Kiro. Yang dimana itu dari ketiga provider ini diintegrasikan ya, dijadiin satu service, kemudian dihubungkan ke NAND router. Nah, NAND router ini sebagai service gateway ya. Jadi di sini saya akan menggunakan Cloud Desktop dan Cloud Code yang dimana saya akan mengkonsum dari API NAND router ya, teman-teman. Nah, untuk Codex dan Hermes Agent serta Open Cloud nanti saya akan buatkan video terpisah ya, teman-teman. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan buka browser punya saya. Kita search yaitu NAND router ya, teman-teman. Nah, di sini tuh NAND router ini karena sifatnya open source, di sini teman-teman bisa buka GitHub-nya, teman-teman. Teman-teman bisa cek ya dari issue ataupun dari versinya ya, teman-teman. Nih, untuk versinya udah lumayan banyak juga ya. Untuk versi latest sekarang yaitu versi 05.55 ya, teman-teman. Nah, sebelum teman-teman install yaitu dari NAND routernya, teman-teman terlebih dahulu install Node.js ya, teman-teman. Jika teman-teman tidak punya Node.js, maka teman-teman tidak bisa lanjut untuk install NAND router ya. Pastikan teman-teman install Node.js terlebih dahulu. Nih, cara installnya seperti ini, teman-teman. Nih, klik get Node.js, pilih yang versi LTS-nya ya, ataupun versi current ya. Kemudian pilih yang for Windows. Jika teman-teman menggunakan Windows, ya pilih Windows. Jika menggunakan macOS, maka pilih macOS. Jika teman-teman menggunakan Linux, maka pilih Linux. Nah, untuk UC-nya di sini saya rekomendasikan teman-teman menggunakan NVM ataupun ini ya FNM ya, atau di sini untuk yang with dari NPM-nya di sini kan ada NPM yarn atau PNPM ya, PNPM. Di sini saya rekomendasikan menggunakan NPM aja ya untuk pemula. Jika sudah teman-teman klik download ya. Jika sudah download ya, jangan lupa install. Nah, untuk langkah selanjutnya ya, setelah berhasil install, teman-teman pastikan buka terlebih dahulu ya file explorer. Biasanya itu untuk directory path-nya yaitu ada di C ya, teman-teman. Nih, di PC klik local disk C, kemudian pilih bagian program file ya. Jika sudah klik program file, teman-teman cari yang bagian Node ya, Node.js. Sebentar, saya cari dulu. Nah, ini ada nih ya untuk foldernya, pilih Node.js. Nah, jika sudah pilih ya, jika sudah terbuka untuk Node.js-nya, langkah selanjutnya di sini teman-teman buka yaitu environment ya, teman-teman. Nih, environment ya, edit environment. Jika sudah klik environment variable. Nah, di sini teman-teman pilih yang untuk user variable for ADMP ya, terutama untuk user saya, dan tambahkan juga di sistem variabel ya. Pilihnya tuh yang di path, kemudian namanya yang di sini juga nih path juga. Nah, untuk path-nya ini teman-teman tambahkan aja ya untuk yang npm nih, npm, ini npm, kemudian sama npx yang dimana nanti fungsinya itu untuk menginstal semua package yang ada di project tersebut ya, teman-teman. Nah, jika sudah ditambahkan nih, cara tambahkannya gini, teman-teman nih, klik npx. Nah, pilih yang copy as path ya. Nih, di sini ntar teman-teman tinggal tambahkan aja nih ya. Yang pilih yang new, tambahkan. Nah, terus hapus aja ya komennya ya.
tanda petiknya maksudnya. Nah, di sini klik enter. Nah, gitu. Nih. Nah, enter. Nah, jika sudah, ini kan sebagai contoh ya. Jika sudah ya klik OK, klik OK. Nih sama yang kedua juga klik OK ya. Kalau udah tambahin klik OK juga. Nah, langkah selanjutnya setelah menginstal Node.js dan sudah menambahkan variabelnya, jangan lupa teman-teman cek ya di sini apakah tersedia untuk Node.js-nya. Caranya yaitu node-dash version ya. Nah, atau gini nih, kita buka command prompt ya. Ini karena run administrator ya di terminal nih. Node-dash version. Nah, di sini sudah terinstall ya teman-teman ya. Untuk Node.js-nya sudah terdeteksi ya versi 24.11.1 ya. Oke, jika sudah install Node.js, langkah selanjutnya di sini saya akan menginstall untuk Nine router ya. Nih, klik copy aja nih ya. Atau teman-teman jika ingin tertarik ya untuk mempelajari Nine router, bisa scroll aja ke bawah. Kalian ulik aja ya, kalian baca-baca. Nah, di sini saya akan menginstal ya teman-teman. Sebentar, saya akan buka project saya. Nah, di sini saya akan menginstal ya, klik. Nah, di sini kalian tinggal copy paste aja ya. Ctrl+C kemudian Ctrl+V ya. npm install -g spasi Nine router ya. Klik enter. Oh, salah, saya di bagian command prompt aja ya. Nah, di sini npm install /-g spasi Nine router ya. Nih, di sini lagi install ya. Kalau kita bacakan tadi versi 0.55 ya. Untuk versi latestnya tuh versi 0.5.55 ya, versi latestnya. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini sudah terinstall nih teman-teman versi yang terbarunya nih untuk yang dari Nine routernya. Nah, untuk cara menjalankannya yaitu di sini nih kita akan apa namanya teman-teman? Kita akan buka ya atau kita akan menjalankan dari Nine routernya. Cara jalannya gini adalah kita klik ya, bukan klik maksudnya, kita ketik ya, Nine router. Nah, dia secara otomatis dia akan ke inisiasi ya. Dia akan mengecek. Nah, sudah ada nih, sudah jalan ya. Kita tunggu. Sebentar. Nah, di sini sudah terhubung nih ya, sudah connect ya, sudah jalan servis saya. Servernya itu ada di localhost, portnya yaitu 20.128 ya. Kita Ctrl klik ya pada mouse-nya. Nah, di sini sudah terbuka ya. Biasanya itu untuk default password-nya itu 1 sampai 6 ya. Ini sudah ada nih hint-nya ya. Kita klik aja 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini kita sudah login ya. Kita refresh saja, biasanya di sini tuh lagi loading ya untuk meload asetnya. Nah, di sini tuh ada menunya ya, yaitu ada endpoint and key, kemudian ada provider, ada combo and vision adapter, ada usage, ada quota tracker, ada token saver, ada CLI tools ya. Di sini ada media provider ya, ada embedding, kemudian ada text to image, ada text to speech, ada speech to text, ada video, ada web fetch and search, dan proxy pulse dan skill. Jadi saya jelasin terlebih dahulu ya. Di sini untuk endpoint and key yaitu nih, di sini untuk bagian base URL dan portnya ya. Yang dimana nanti kita akan coba consume ya atau ngehit ke endpoint ini ya teman-teman. Nah, di sini udah ada nih default key-nya nih ya. Udah dibuat ya dari project ya. Atau di sini saya akan jelaskan ya untuk buat dari key baru. Di sini contohnya misalnya namanya Adam ya. Kita create. Nah, di sini ada nih ya untuk key-nya sudah terbuat, kita copy aja terlebih dahulu dan klik down. Nah, untuk dari main feature-nya di sini tuh ada provider ya. Jadi tuh di sini tuh udah banyak nih teman-teman. Oh, di sini karena nyangkut nih kayaknya nih. Belum saya delete dari SQL DB-nya ya. Nanti mungkin saya akan delete ya. Karena ini sebagai contoh ya nggak apa-apa ya.
Jadi di sini tuh ada Cloud Code, ada anti-gravity ya. Di sini untuk anti-gravity itu menggunakan model dari AG ya. Di sini ada OpenAI Codex, kemudian ada Coder, GitHub Copilot, ada Cursor IDE, ada KiloCode, ada Client Path, kemudian ada Code Buddy, kemudian ada Code Buddy CN, ada Kimi, ada Grok CLI, dan banyak dari berbagai macam model lainnya ya. Teman-teman bisa cek aja ya sendiri ya teman-teman. Nah, di sini berhubung maksud saya tuh di sini ada model gratis ya. Terutama di open code biasanya di sini tuh ada Hayed Tree ya dari dari Tencent, kemudian ada Mimo dari Xiaomi, kemudian ada Laguna juga. Saya kurang tahu ada Laguna itu dari mana. Oh, di sini ada DeepSeek ya, DeepSeek V4 Flash Free ya. Nah, di sini itu biasanya ada berbagai macam model AI ya yang gratis. Bisa teman-teman pakai ya. Di sini klik tambahkan aja ya. Nih, kita contoh ya tes. Nah, di sini ya sudah ya tes ping ya dari modelnya kita cek di usage. Nah, di sini sudah jalan nih, sudah terkonsum ya. Ini tadi saya coba tes ya, tes dari modelnya. Nah, berhubung di sini sebagai contohnya di sini saya akan integrasikan akun saya ya menggunakan model dari AG ya, anti gravity. Di sini saya akan klik add nih. Ya. Di sini ada resikonya ya, jika teman-teman menggunakan servis dari pihak ketiga, biasanya itu ada resiko terkena ban ya. Itu ditanggung masing-masing ya teman-teman. Oke, di sini saya akan klik I understand continue ya. Nah, di sini biasanya menggunakan OAuth teman-teman. Jadi, teman-teman pilih aja ya dari akun teman-teman. Misalnya teman-teman akunnya belum pro, usahakan tuh harus pro ya. Karena kalau akun teman-teman pro, at least model dari limitnya teman-teman itu banyak ya teman-teman. Jika teman-teman ingin akun Google Pro, bisa hubungin saya teman-teman. Nanti saya akan jual untuk Google Pro-nya ya. Untuk harga dan price listnya saya akan sertakan di kolom deskripsi ya teman-teman, ataupun bisa hubungi melalui WA ya teman-teman. Dan tentunya untuk model ataupun Google yang saya jual ini itu tidak berlaku untuk garansi ya teman-teman. Nah, langsung lanjut ya. Di sini saya akan pilih akun saya ya. Nah, kemudian klik login. Nah, authorization success teman-teman. Nah, sini sudah berhasil nih ya, sudah terhubung akun saya. Ya. Kita tambahin lagi nih misalnya yang lain ya. Di sini saya tambahin satu lagi ya biar totalnya 3. Klik login lagi. Authorization success. Nah, ini sudah connect ya 3 akun. Langkah selanjutnya di sini saya akan coba ya ngeping ya dari akun saya. Di sini saya akan klik test connection one by one ya. Nah, ini sukses, ini sukses, ini sukses. Nah, di sini saya juga akan coba tes ping ya dari model AI-nya. Nih, AG Gemini 3.7 Flash High ya. Kita cek lagi usage-nya. Nah, di sini sudah consume ya untuk example test ping modelnya. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan dari berbagai macam provider ya. Di sini juga lumayan banyak ya. Total kurang lebih mungkin ada 40 lebih ya di sini. Nah, tinggal integrasikan aja akun teman-teman. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fitur selanjutnya yaitu combo vision adapter. Yang dimana untuk combos ini fungsinya itu menggabungkan dari berbagai macam model ya. Misalnya di sini teman-teman ingin mengkelompokkan satu kategori, misalnya di sini namanya Gemini ya. Gemini. Nah, di sini saya klik add model. Nah, teman-teman di sini akan menambahkan Gemini. Biasanya saya akan menambahkan model Gemini yang paling bagus ya. Di sini misal contoh saya akan menambahkan Gemini 3.6 Flash High ya. Nah, sebenarnya di sini bisa banyak nambahin ya, ataupun Opus juga bisa. Karena berhubung saya akan mengkelompokkan kategori yaitu Gemini, maka di sini saya akan menambahkan Gemini saja ya teman-teman. Kemudian saya klik create. Nah, di sini sudah terbuat nih teman-teman untuk Combos. Jadi Combos ini adalah mengkelompokkan sebuah berbagai macam model menjadi satu dengan mengkategorikan nama tersebut gitu menjadi Gemini gitu. Nah, di sini saya akan membuat lagi nih. Misalnya di sini saya akan mengkelompokkan
model yang paling bagus. Misalnya di sini saya akan menggunakan namanya my model ya. Nih, di sini nggak boleh space ya. Di sini ada keterangan yang ada hintnya nih ya. Nah, only letters, number, tidak nih, hanya menggunakan model ini ya untuk diizinkan. Setelah my models. Nih, add model, di sini saya akan menambahkan yaitu dari Opus ya untuk paling atas, kemudian di sini ada Sonnet, kemudian ada Gemini ya. Kemudian di sini ada Mimo ya untuk model yang termurah. Jika model sini saya habis, dia akan menggunakan model yang paling bawah ya. Jadi urutannya dari atas sampai bawah ya untuk konsumnya. Nah, di sini ada vision adapter. Model kamu itu akan tidak akan membaca audio ataupun image ya. Jadi kalau misalnya saya mengaktifkan vision ataupun audio, dia akan membaca nih prompt dari misalnya saya mengirimkan gambar ya dari prompt saya, dia akan membaca juga menganalisa dari gambar tersebut, ataupun misalnya saya mengirimkan audio, dia akan menganalisa audio tersebut gitu. Nah, di sini saya aktifkan ya untuk modelnya. Nah, untuk dari vision-nya ini saya misalnya akan tambahkan biasanya itu dari Gemini ya. Dia tuh Gemini akan membaca image ya. Di sini saya akan menambahkan yaitu tar 36 flash high ya. Untuk membacakan image, sini juga audio. Oh, audio nggak ada yang support nih dari model yang saya tambahkan ya, teman-teman. Oke, udah saya tambahkan ya. Nah, di sini saya akan jelaskan ya. Untuk fallback ini dia akan, jadi saya akan jelaskan ya gini. Fallback ya, apa itu fallback, apa itu round robin, apa itu fusion. Jadi kalau fallback itu dia akan mencoba terus ke modal misalnya yang urutan pertama. Jika modal pertama gagal ya, ataupun limitnya habis, baru dia akan mencoba modal yang selanjutnya yang kedua ya. Beda dengan round robin. Round robin itu yang dimana dia akan mengambil salah satu, misalnya untuk yang bagian analisa planning, misalnya menggunakan Gemini. Nah, untuk eksekusinya dia itu akan menggunakan Cloud Code gitu untuk dari round robin. Nah, bedanya dengan Fusion itu beda lagi. Kalau Fusion itu dia akan ngehit semua ketiga model, misal dari Gemini, GPT, kemudian ada Cloud Code. Nah, dia tuh akan mengambil model ataupun jawaban yang paling bagus dan paling terbaik. Nah, itu saya tidak menyarankan ke teman-teman menggunakan Fusion karena itu akan menghabiskan limit token teman-teman gitu. Saya sarankan teman-teman menggunakan fallback ataupun round robin ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya membuat SaaS ya, itu bisa menggunakan round robin ya. Tapi kalau misalnya untuk pribadi itu saya sarankan menggunakan fallback aja. Oke gitu teman-teman. Di sini langkah selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari usage teman-teman. Nah, usage ini yaitu dia bisa melihat ya jumlah pemakaian, kemudian jumlah model yang digunakan, kemudian ada usage by account, ada usage by API key, dan usage by endpoint. Ya. Nih, di sini misalnya tadi kan saya kan udah ngetes endpoint ya teman-teman. Di sini ada nih cost-nya berapa nih. Ini kalau cost itu nggak berpatok pada cost-nya. Jadi gimana ya? Maksudnya kalau cost ini tuh nggak aktual ya. Jadi nggak benar, nggak valid ya. Tapi kalau untuk token mungkin bisa ya valid ya. Tapi kalau untuk cost itu menurut saya sih nggak valid datanya ya. Tapi kalau untuk token valid. Nih, misalnya di sini contoh ya. Di sini tuh saya coba ngehit ya, tes ping. Nah, di sini kita klik users. Nah, dia di sini ada ada line nih ya, ada garis ini. Dia lagi coba konsum ke anti gravity, tapi biasanya kalau misalnya dia gagal nih ke anti gravity, dia akan balik lagi nih coba ngehit ke bagian model Mimo gitu teman-teman. Nah, di sini detailnya nih bisa cek ya dari all provider tanggal berapa nih, saya pengen ngecek tanggal 23 misal untuk yang sekarang ya. Nah, di sini tuh ada nih misal buat mapping ya, buat ngefilter. Nah, di sini ada nih modal yang sudah ke konsum berapanya gitu. Di sini bisa cek today, kemudian ada 24 jam, ada 7 hari, 30 hari, 60 hari gitu, teman-teman. Ini token, cost-nya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur selanjutnya. Maksud saya tuh menunya ya. Di sini ada quota tracker.
Kuota tracker ini adalah jumlah ataupun kuota, yang tersedia pada akun teman-teman. Karena tadi saya, eee, connect-nya menggunakan anti gravity, maka di sini ada, limit tersedianya yaitu dari anti gravity, teman-teman. Ya di sini tuh banyak ya, misalnya di sini ada all account, misalnya yang aktifnya, ataupun misalnya, filternya bagian semua akun ataupun yang nggak aktif gitu. Dan ini ada expirer yang pertama siapa gitu. Dan di sini juga bisa mengaktifkan auto refresh ataupun enggak gitu, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu token saver. Nah, kalau misalnya untuk pemakaian pribadi, di sini, saya rekomendasikan aktifkan ya untuk token saver yang di mana fungsinya itu untuk mengkompres, bagian input ataupun output dari, prompt teman-teman gitu. Jadi biar, token teman-teman tuh hemat ya. Nih, di sini ada compress tool output, ini dari RTK, ini itu pun open source ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa cek sendiri ya, ataupun bisa baca sendiri. Kemudian sini ada compress konteks. Nah, di sini kalau misalnya saya itu biasanya mengaktifkan pertama yang compress tool output, kemudian konteksnya. Nah, di sini saya, mengaktifkan lagi bagian lazy senior dev ya. Tapi kalau misalnya saya, ngoding sebagai mobile dev, ini saya nggak aktifkan lazy senior dev ya, menurut saya nggak worth it ya. Jadi saya mengaktifkan compress, LLM output aja nih, ketiga ini. Tapi kalau misalnya teman-teman sebagai, eee, front end ya, nih di sini bisa aktifkan nih lazy senior dev nih, teman-teman. Nah, di sini tuh ada menggunakan dari Caveman ya, nih bisa baca ya teman-teman, bisa ulik sendiri. Nah, kalau misalnya saya tuh bagian full aja ya. Nah, kalau misalnya lazy itu saya sarankan full aja, jangan ultra. Kalau ultra tuh benar-benar, konteks teman-teman tuh di-crop abis gitu. Jadi, apa, bagian jawabannya ataupun bagian pengirimannya itu misalnya input ataupun output dari AI-nya, itu akan benar-benar ringkas gitu jawabannya. Yang misalkan teman-teman pengen tahu nih lebih detailnya kayak gimana, nah itu nggak bakal diberikan oleh AI-nya ya, karena teman-teman tuh mengaktifkan bagian ultra gitu. Saya rekomendasikan itu full aja ya, jangan ultra gitu. Nah, kalau setelah saya menjelaskan token saver, kemudian langkah selanjutnya di sini akan menjelaskan CLI tools nih. Nih CLI tools ini akan berfungsi jika teman-teman menjalankan, service 9 routernya itu di lokal ya. Tapi kalau misalnya teman-teman menjalankannya di, eee, VPS teman-teman, itu nggak berfungsi untuk CLI tools ini gitu. Nah, di sini tuh ada Cloud Code ya, di sini ada Open Code, ada Open Cloud, ada OpenAI Codex dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, di sini ada media provider nih, ada embedding bagian, apa, ada model OpenAI, kemudian ada GitHub Copilot. Nah, di sini tuh saya apa ya, nggak terlalu menggunakannya sih teman-teman ya. Kalau untuk ini nih, saya juga nggak pakai sih untuk fitur ini. Nah, mungkin ada text to image ya, di sini saya udah connect juga nih, udah ada nih bagian anti gravity ya, ataupun dari Gemini nih, Gemini itu dari, Google Studio ya, teman-teman bisa cek aja sendiri ya, gimana cara integrasikannya. Nah, di sini ada text to speech nih, text to speech itu dari teks menjadi speech ya, nih sebagai contoh nih. Saya, bagaimana yang free ya, local device ada nih, oh mungkin ada Edge TTS ya, saya akan coba running ya, bagian misalnya Afrika mungkin ya. Oke, coba running. Di sini saya klik hello this is a text to speech test. Nah, ini saya akan coba play ya. This is a text to speech. Oh, begitu teman-teman. Nah, jadi itu banyak ya, ada text to image, ada embedding, kemudian ada speech to text, ada video juga nih, kemudian ada web page. Nah, ini web page ini sangat berguna nih untuk teman-teman nih. Jika teman-teman, mengaktifkan pada NAND routernya, biasanya itu dia akan mencari ya, mencari di apa, dia akan nge-fetch dari web ya. Dia akan cari, dia akan search ya melalui engine dari berbagai model ya. Di sini teman-teman mengaktifkan Gemini ya, dari untuk, web fetch itu menggunakan Gemini gitu untuk servisnya. Di sini ada Proxy Pulse. Proxy Pulse ini sangat berguna banget teman-teman. Jika teman-teman akun AI-nya kena limit ataupun misalnya kena
band IP ya, itu saya rekomendasikan menggunakan Proxy Pulse. Proxy Pulse ini ya dia seperti VPN gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nih IP-nya ke-ban, dia akan, connect ke IP dari negara lain. Misalnya saya connect ke, VPN bukan VPN ya, ke proxy Cina, ya otomatis dari IP saya itu akan menggunakan API Cina dan, model saya ini dia akan berfungsi normal lagi gitu teman-teman. Nah di sini ada skill nih, skill saya di sini belum ulik ya, mungkin teman-teman bisa baca sendiri ya. Biasanya kalau skill itu, nggak usah di-setting dari NAN routernya, skill itu biasanya di sisi setting-nya tuh dari, dari kitanya aja ya, jadi nggak usah dari NAN routernya, gitu. Di sini ada konsol log nih, konsol log ini berguna banget ya teman-teman. Dia akan mengecek, lalu lintas dari berbagai macam, apa, eee, aktivitas dari kita gitu, dari NAN routernya. Misalnya di sini ada apakah akun kita sedang login ataupun misalnya sedang consume model apaan aja gitu teman-teman. Nah di sini ada remote ya. Remote ini nggak berguna sih teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa cek sendiri aja ya teman-teman. Di sini ada English nih teman-teman. Nah English ini mungkin lebih ke arah apa ya? Ini saya juga baru tahu sih ini. Learn English Smart with AI Coach. Mungkin teman-teman bisa ulik aja sendiri ya teman-teman. Ini saya baru tahu ya. Karena saya juga masih yang versi di bawahnya untuk yang makin yang router ya. Mungkin teman-teman bisa ulik sendiri ya. Oke, di sini ada bagian setting nih. Nah, setting ini saya akan jelaskan ya. Jadi untuk LAN router ini ya untuk dari website LAN router proxy ini dia tuh menyimpan sebuah session-nya ataupun sebuah modalnya itu di database yaitu SQLite ya. Jadi teman-teman bisa cek aja di SQLite-nya. Oke, di sini teman-teman bisa download backup-nya ya. Nih, masukkan password ya, password yang buat login 1 sampai 6. Nah, di sini sudah terdownload nih untuk database SQLite-nya ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman udah download, misalnya teman-teman ingin migrasi ataupun ingin pindah ya, servisnya, di sini tinggal klik download backup, kemudian ke sini tinggal import backup lagi teman-teman. Tuh, masukin password-nya 1 sampai 6. Nah, ini database sudah berhasil diimport ya. Nah, ini untuk language-nya, ya ini untuk bahasa dari website ini sih. Karena di sini saya menggunakan default-nya US aja ya. Nah, untuk security-nya nih teman-teman bisa ganti, misalnya password-nya 1 sampai 6 default-nya ya. Nah, password barunya itu apa gitu, serahlah gitu, tinggal input aja teman-teman. Nah, untuk single sign in ya ataupun SSO ini nggak berguna ya, saya nggak menggunakannya ya. Ataupun teman-teman ingin menggunakannya silahkan monggo gitu. Nah, untuk routing strategi nih teman-teman, yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya round robin ini, misalnya teman-teman aktifkan round robin, nah saya rekomendasikan itu untuk sticky limitnya. Jadi pertama tuh dia akan menjalankan 3 model ya, 3 model. Misalnya yang pertama tuh urutannya Cloud Code, kemudian GPT, kemudian Gemini. Nah, dia akan menjalankan 3 model terlebih dahulu nih. Ya, jika misalnya 3 model itu failed, nah dia akan menggantikan lagi ke model yang selanjutnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nih ada combo round robin ini, apa ya, dia sebenarnya, hampir sama sih ya, kayak yang bagian round robin. Cuman kalau combo round robin ini di bagian, combo nih fungsinya nih, combo. Yang di mana dia akan menjalankan satu combo dulu, misalnya saya buatnya name kombonya itu Gemini, nah yang keduanya itu My Model. Nah, dia akan menjalankan yang Gemini dulu. Nah, jika misalnya dia time out, dia baru menjalankan My Model gitu. Tergantung misalnya kalau misalnya saya satu ya dia akan menjalankannya satu dulu gitu. Kalau misalnya 2 ya 2 sekaligus gitu untuk pengecekannya gitu. Nah, di sini untuk outbound proxy ya. Nah, outbound proxy ini jika teman-teman menggunakan proxy. Jadi kalau misalnya teman-teman tidak menggunakan proxy ya nggak usah di-enable ya, di-disable aja. Nah, untuk observability ini adalah record request detail ya. Jadi dia akan, record terus-terusan ya secara real time, yang di mana nih kalau misalnya saya aktifkan, nah di sini lognya nih dia akan terus record gitu secara real time. Nah, oke gitu aja ya teman-teman untuk NAN routernya. Langkah selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk dari, cloud code ya teman-teman.
Nah, di sini saya akan install, Cloud Desktop terlebih dahulu ya mungkin ya. Nah, di sini sudah ada ya Cloud Code ya dan Cloud Desktop. Nih, saya buka Cloud Code. Cloud Code install. Start. Nah, oke. Nah, di sini saya akan pertama install, sorry maksudnya download, untuk Cloud Desktop terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya coba download, saya pilih yang, bagian folder, directory download, saya klik download dan sudah ya, klik open. Nah, di sini saya coba lagi install Cloud Desktop ya. Nah, selagi nunggu kita coba install, kita coba install yaitu Cloud Code ya teman-teman. Nah, di sini jika teman-teman menggunakan macOS, Windows ataupun Linux ya tinggal pilih aja ya sesuai teman-teman menggunakan OS apa ya. Karena berhubung saya menggunakan Windows ya saya akan menggunakan Windows ya. Nih, saya akan menggunakan PowerShell nih. Klik copy ya. Ataupun menggunakan Winget juga bisa sih. Tapi udah native install aja ya rekomendasinya nih. Saya pilih yang PowerShell nih, IRM ya. PowerShell. Nah, kita install ya. Oke teman-teman, di sini untuk Cloud, Desktop-nya sudah terinstall ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya di sini nih bagian menu ini. Nah, pilih yang developer. Nah, karena berhubung di sini untuk sebelumnya saya sudah pernah install ya, di sini teman-teman nih kalau misalnya belum mengaktifkan mode developer ya teman-teman silakan aktifkan aja untuk mode developer, enable developer nih ya. Nah, di sini teman-teman pilih yang bagian konfigurasi third party ya. Jika teman-teman sudah mengaktifkan mode developer, nih saya klik. Nah, di sini ya, mungkin FYI ya, for your information. Nah, untuk menggunakan cloud desktop ini, teman-teman mewajibkan server ataupun misalnya service teman-teman tuh harus diupload ke VPS. Ya karena untuk cloud desktop ini untuk base URL-nya dari cloud-nya itu mewajibkan harus menggunakan HTTPS ya untuk protokolnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan HTTP ya terutama menggunakan API itu nggak bakal bisa teman-teman. Nah, ini saya sudah ada contoh ya untuk, gateway base URL-nya karena saya sudah upload ke VPS juga, sudah SSL juga. Nah, di sini saya menggunakan nih gateway API key, saya akan coba ya login ke bagian bentar, sorry sebentar. Nah, saya akan coba login ke website buatan saya. Nah, di sini saya akan coba copy key-nya ya. Nah, di sini udah ada base URL-nya nih. Kemudian di sini saya akan coba copy ya. Nah, di sini saya akan tes koneksi teman-teman. Nah, di sini untuk tes koneksinya sudah berhasil ya. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan selanjutnya untuk tes ya. Jangan lupa diklik apply ya. Dia akan save and restart ya. Nah, kita tunggu untuk relaunch. Nah, sudah relaunch ya. Nah, di sini untuk modelnya ya karena dari API ataupun dari service saya itu saya hanya mengaktifkan 2 combo ya, yaitu Cloud Sonnet dan Cloud Opus ya teman-teman. Nah, saya akan berikan contoh ya untuk Cloud Sonnet ya. Apa itu HTML ya. Jadi Cloud Desktop ini ya sebenarnya sama kayak
cloud desktop pada umumnya ya, cuman untuk, service ataupun misalnya untuk modelnya ini saya menggunakan third party ya, yaitu dari service punya saya pribadi gitu teman-teman. Nah ini udah ada nih ya jawabannya ya. Jawabannya juga sama, bagus juga karena ya saya menggunakan dari model cloud juga. Nih, jadi kalau cloud desktop itu dia hanya mengunci ke model yang, eee, cloud punya gitu. Kalau misalnya teman-teman menggunakan, model lain itu nggak bisa, dia hanya menggunakan, model untuk khusus dari cloud itu sendiri teman-teman. Nah, karena untuk cloud desktop itu sudah selesai ya untuk tutorialnya, di sini saya akan menjelaskan bagian yaitu cloud, code ya. Oke, ini dia teman-teman sudah berhasil ya untuk, penginstalan cloud code-nya. Nah, untuk, path yang ditambahkan ya ke environment yaitu bagian ini, lokasi ini kita tambahkan ya ke environment. Kita buka environment ya. Klik environment variable. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 environment ya, yaitu user variable dan system variable. Nah, klik path, kita tambahkan ya, klik new, kita paste, kita, klik, bentar sorry, di sini kita akan bagian sini ya, nih, kita terlebih dahulu kita buka ya, kita akan cek untuk validasi. Nah, di sini nih bagian sininya ya teman-teman nih ya, untuk path-nya kita copy, kemudian kita paste ya. Nah, kalau udah klik enter, langkah selanjutnya di sini bagian sistem variabel yang juga sama ya, klik new dan klik paste dan enter. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan menambahkan ya, satu lagi ada yang kurang. Kita buka directory C ya, local disk C, kemudian klik user, klik bagian user saya ya, ataupun user teman-teman, cari namanya .cloud. Nih, kita cari ya, .codex.cloud. Sebentar kita cari. Nah, ini ada nih .cloud ya. Nah, di bagian sini kita, tambahkan lagi ya untuk environment-nya ya teman-teman. Klik new, klik paste dan oke. Nah, di sini juga sama, klik new and paste dan oke. Klik oke dan oke. Nah, di sini kita close aja ya programnya ya. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan mencoba buka lagi terminalnya dan kita klik inisiasi cloud ya. Nah, sudah terbaca teman-teman nih. Kita akan cek ya versi apa sih yang digunakan untuk dari cloud ini. Oke. Nah, untuk versi sekarang tuh yaitu 2.1.241 ya teman-teman. Nah, kita akan coba untuk inisiasi di project saya ya teman-teman. Nah, kita akan coba inisiasi ya untuk menjalankan cloud code-nya ini teman-teman. Nah, yes I trust this folder. Nah, biasanya ini dia kan, butuh login ya, supaya bisa consume ke, cloud-nya gitu, ataupun bisa consume modelnya gitu. Karena berhubung di sini kan saya belum di ini ya, belum, coba ngehit ya, belum coba terhubung ke server. Nah, di sini saya akan menggunakan, third party ya. Nih caranya ke folder, kemudian bagian directory C ya cari, nih local disk C, bagian user. Nah, ini user saya ya, ataupun user teman-teman tinggal cari aja, cari namanya .cloud ya, .cloud. Sebentar kita cari, nah ini sudah ketemu ya .cloud. Oke nih teman-teman, langkah selanjutnya di sini teman-teman klik aja ya, buka setting. Nah, oh sorry, di sini saya akan menggunakan dari Notepad ya. Nah, di setting ini teman-teman ya, nanti untuk konfigurasinya bisa cek aja ya di deskripsi, nanti saya sertakan ya untuk konfigurasinya seperti apa, tinggal teman-teman copy dan paste aja ya. Nah, di sini untuk, Anthropic base URL nih teman-teman. Nih klik ya, kita copy aja ya untuk localhost-nya.
Nah, kalau untuk, Cloud Code ini dia bisa menggunakan, servis dari localhost ataupun menggunakan, servis yaitu menggunakan IP public ataupun IP ya. Ya karena dia nggak, harus dan nggak required ya untuk menggunakan protokol HTTPS ya. Nah, di sini untuk, base URL-nya localhost, kemudian port-nya dan di sini jangan lupa menggunakan, slash ya, yaitu v1 ya, v1. Nah, untuk tokennya ini tinggal copy aja ya di sini ya. Di endpoint key, klik copy dan sini jangan lupa paste ya. Nah, untuk, Anthropic modelnya gimana nih teman-teman? Nah, untuk Anthropic, modelnya server mati ya. Bentar saya jalanin lagi ya, saya hidupin lagi. Sebentar, tunggu ya teman-teman, lagi menghidupkan servernya. Sini kita close aja nih. Nah, oke ya, sudah terbuka ya, kita refresh lagi. Nah, karena berhubung di sini saya cuman hanya membuat 2 combo, ya jadi saya tinggal copy-copy aja ya. Copy 2 combo ini, nih. Untuk, jadi teman-teman tuh, fokusnya ke bagian default-nya aja ya. Nih default dari bagian Opus model, kemudian default, Sonnet model dan default, Haiku model ya. Nah, kalau untuk yang bagian, default Opus model dan default Sonnet kemudian Haiku, nah itu tambahkan dari sesuai name teman-teman yang udah dibuat ya. Misalnya di sini, Gemini ya kopinya Gemini, kalau misalnya My Model ya kopinya My Model ya. Nah, ini Gemini saya tambahkan, untuk Opus model name-nya itu seterah ya, bisa kapital ataupun, misalnya Gemini saya gitu. Ini bebas ya, yang penting untuk, default Opus modelnya ini wajib harus sama ya, sama kayak di Compose ya, karena ini dari, ID ya, sebagai ID. Nih saya tambahin ya, untuk deskripsinya juga sama misalnya Gemini saya gitu. Nah, ini untuk modelnya juga saya menggunakan Gemini, ini biar cepet aja ya, Gemini, Gemini lagi. Nah, untuk IQ-nya baru My Model, taruh My Model, kemudian sini saya copy lagi ya. Ini My Model, kemudian My Model. Nah, jika sudah, jangan lupa CTRL-S ya untuk save. Ctrl S. Nah, kalau udah di save, jangan lupa di close ya notepadnya. Nah, kita buka lagi nih teman-teman untuk terminalnya ya. Kita akan terus kita buka lagi command prompt. Di sini saya akan buka directory apa ya, project saya. Nah, di sini saya akan inisiasi nih. Inisiasi Cloud Code-nya ya. Nah, sudah nih, sudah terbaca ya. Nah, di sini kalau teman-teman pengen tahu ya untuk info apa aja nih yang tersedia, untuk, shortcut-nya, teman-teman tinggal klik slash aja ya. Nah, di sini ada adapter, kemudian ada agent, ada auto compact, sini saya akan, jelaskan secara singkat aja ya. Untuk auto compact itu untuk, meng-compact atau membungkus konteks yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada konteks yang udah panjang, udah full itu bisa di-compact ya. Jadi bisa melanjutkan konteks dari yang sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk background ini dia akan, menjalankan, sesi background ya. Jadi ketika teman-teman klik, sudah ngetik prompt ya, nah dia akan jalan secara background. Nah, ini ada bug, ada BTW, ada CD, ada clear, kalau clear ini dia akan menghapus, session yang sebelumnya ataupun menghapus, konteks yang sebelumnya gitu. Jadi dia akan, new konteks gitu teman-teman. Nah, ini untuk color ya, untuk ubah ya bisa teman-teman cek ataupun ulik. Sini ada compact juga, ada copy, ada konteks. Kalau konteks itu bisa buat ngecek konteks tuh.
konteks yang tersedia gitu teman-teman. Nah, di sini ada apa lagi nih? Tadi kan ada config, ada exit. Kalau exit itu bisa buat program ini ya, buat exit dari cloud code-nya. Sini ada import-nya juga. Import-nya ini biasanya di sini nih. Dia ada buat AI-nya ini buat reasoningnya mau apa nih? Mau low, mau medium, high, high, max atau ultra code. Kalau ultra code itu biasanya akan looping dan dia akan memakan konteks yang lumayan banyak ya teman-teman. Itu tidak saya sarankan ya. Kalau untuk kondisi normal ataupun misalnya untuk tengah-tengahnya itu saya rekomendasikan yang high aja ya, itu udah cukup teman-teman. Nah, di sini tuh udah banyak ya, bisa teman-teman cek aja nih, ada memori juga, ada MCP dan lain sebagainya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek aja sendiri. Kemudian di sini ada skill juga ya. Karena lumayan panjang juga nih kalau saya jelaskan ya dari setiap shortcut yang ada di Cloud Code ya. Nah, di sini saya akan tes aja langsung ya. Siapa Anda ya? Nah, dia sudah terhubung ya, sudah connect ya. Nih, kita cek lagi usage-nya nih. Tuh, dia sudah terhubung nih. Dia consume dari Cloud Opus ya, teman-teman tuh. Cloud Code CLI dari Anthropic, bantu tugas rekayasa perangkat lunak. Ada yang perlu saya kerjakan. Nah, oke nih, ini udah berhasil nih teman-teman ya. Nah, untuk cara pemakaiannya ya teman-teman tinggal ini aja nih, misalnya di mana apa ya, misalnya versi berapa project ini. Jadi kalau Cloud Code ini dia bisa menjalankan agent ya. Jadi itu dia ada agent, dia bisa mengubah file secara otomatis ataupun manual ya. Jadi maksudnya manual atau otomatis itu kita bisa AI-nya ini dia bakal menjalankan secara otomatis atau manual. Kalau misalnya dia manual, dia akan nanya ya ke kita apakah dia mau ingin dieksekusi atau tidak. Kalau misalnya dari kitanya di decline, dia nggak bakal eksekusi. Tapi kalau kita approve, dia akan eksekusi gitu. Beda lagi dengan otomatis, dia akan berjalan secara otomatis gitu, tanpa persetujuan dari kita, karena kita udah ngasih permission ke dia secara otomatis gitu teman-teman. Nah, ini udah nih ya untuk versi project yang saya gunakan, yaitu 010 ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman video dari saya ya teman-teman. Lumayan panjang juga ya, dan lumayan saya ngejelasinnya ada lumayan panjang juga ini. Saya habis tenaganya. Oke, gitu aja teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like serta klik tombol subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye. Show me where your mouth is, but you know the crowd is. Better put your hands up, we didn't set a line to. See us in the papers, we don't look like common.